Halo, selamat siang semua, KP Friend. Hari ini kita kedatangan tamu, namanya Arvin. Karena di IG-nya Arvin itu senantiasa untuk kasih edukasi mengenai saham, mengenai makro segala macam, ya. Namanya Arvin Minami. Oke, ini ya kita coba untuk gabung dulu ya, panggil dulu ya Arvin ya. Tunggu dulu ya, KP Friend. Oke. Sambil makan siang kita bincang-bincang tentang saham ini. Jadi bisa menambah pengetahuan, bisa menambah inputan masukan buat KP Friend ini dalam menentukan jual beli transaksinya ya. Sabar dulu ya. Oke, benar. Ini susah sekali ya. Hari ini jadi hari target price nasional sepertinya karena ya akhir bulan ya. Bisa juga ya. Oke, benar juga ya. Apalagi IHSG-nya udah naik. Nah, hari ini akhir bulan ya, akhir bulan Juli. Selamat datang. Hai, Halo, ini dia Arvin. halo, Bu Halo Leni. Arvin. Sorry mengganggu ini. Terima kasih buat menyempatkan waktunya ini. Gak apa-apa, Bu Leni. Selamat, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Nih yang belum kenal sama Arvin, mungkin bisa di-spill Arvin. Arvin itu apa namanya murni trader atau punya usaha sendiri, Arvin? Oke, jadi saya itu investment content creator ya. Jadi lebih banyak create konten juga dan juga memang punya bisnis sendiri. Jadi nggak full time trader juga. Jadi memang ada bisnisnya dikerjain. So, jadi saham atau investasi ini is part of my hobby lah ya, Bu. Jadi kenapa saya sharing di sosmed ya karena berbagai opportunity yang mungkin kita bisa edukasi masyarakat. Karena kalau nggak salah investor di Indonesia itu cuma 2% ya dari total populasi dibandingkan dengan Amerika itu sudah mencapai 55%. Jadi ya kita mau menambah literasi lah untuk masyarakat Indonesia supaya bisa paham soal investasi. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, wah hebat. Maksudnya sangat sedikit orang yang dengan tulus dan mau mengedukasi ini ya, maksudnya teman-teman yang mengenai tentang pasar modal ya, karena memang pasar modal itu kan eh, banyak hal yang selalu harus diupdate ya, karena Betul. selalu dinamis berkembang terus ya, aturannya, terus berita-berita sahamnya juga selalu berkembang terus. Dan ya terima kasih untuk Arvin yang mau susah-susah buat konten ya. Thank you, thank you, thank you, Iya, Bu. Jadi udah. padahal kan maksudnya Arvin punya usaha sendiri, maksudnya juga apa namanya masih free, tidak digabung dengan sekuritas manapun, jadi tidak ada keuntungan apapun. Tapi Arvin dengan maksudnya susah payah bikin konten, kan bikin konten itu juga susah ya, maksudnya ada konsepnya, ada segala macam. Terima Iya, kasih ya. pasti. Makasih, makasih, Bu. Ya, kalau misalnya ini apa IG-nya apa Vin? Arvin underscore Honami atau apa ya? Yang belum. Arvin Bonami, tanpa Oh, underscore. Arvin Honami. Ya, itu banyak artikel-artikelnya yang bagus loh, KP Friend. Iya, Oke. Nah, kalau Arvin sendiri itu lebih ke swing atau scalper atau seperti investor kayak Lopeng Hong? saya lebih ke arah swing ya, Bu. Jadi saya nggak murni ngelihat dari long term ya, karena balik lagi, Bu, susah untuk memprediksi satu bisnis dalam waktu 2 3 tahun itu sulit sekali. Bahkan setahun 6 bulan dari sekarang aja mungkin kita juga masih belum bisa prediksi gitu. Apalagi 2 tahun 3 tahun. Kecuali memang seperti Pak Lokeng Hong mungkin approach-nya beda ya, Bu. Karena
uangnya Pak Peko kan sudah banyak. Jadi untuk invest di saham-saham yang bagi dividen itu udah gede banget gitu. Iya, iya, Secara iya. secara sizing udah gede banget gitu untuk terima dividen aja. Sementara kita mungkin kita investnya kan tidak sebanyak Pak Peko pastinya. Makanya kenapa saya lebih memilih yang swing-swing aja sih. Iya, Kurang iya. lebih seperti itu. Kecuali ya itu tadi Bu, kalau misalnya nggak terlalu banyak aktivitas ya mungkin bisa scalping sedikit-sedikit. Tapi porsi swing sama scalping lebih banyak swing sih. Kalau saya Iya, pribadi. iya. Iya sih. Kalau kalau scalper sendiri kan Arvin kan bekerja ya. Jadi kalau nggak ditungguin nanti malah Iya, ada malah ARB atau segala macam ya. Tapi kalau kayak mungkin investor yang lama sampai tahun-tahunan 5 tahun segala macam itu kan memang kalau kecuali kalau memang ini ya IHSG-nya drop sekali ya, nah itu iya, ya kita mulai betul, bisa mungkin hold-nya lebih lama. Tapi kalau IHSG seperti sekarang ini nggak kemana-mana, turun juga nggak terlalu, naik iya, juga nggak terlalu, betul, ya. betul, Jadi ya mendingan ya swing aja. Jadi selektif untuk memilih saham-saham yang akan dibuat investasi untuk swing ya. Oke, ya, Arvin, kita saya mau nanya mengenai ini. Hari ini kan ada malam ini ada the Fed meeting ya. iya, Nah, betul. menurut Arvin sendiri ini sudah akan dimulai belum untuk menurunkan suku bunga atau menunggu September atau malah menunggu Pilpres Amerika ini, Arvin? Oke, oke. Jadi sebenarnya di awal tahun saya sempat mention juga Bu Leni bahwa kemarin itu di bulan Januari banyak orang yang ekspektasi bahwa akan terjadi 7 kali rate cut. Kalau kita ingat ya awal tahun ini. Dan saya pribadi melihat itu sesuatu yang sangat optimis sekali melihat kondisi Amerika seperti ini. Nah, jadi saya bilang waktu di awal tahun bahkan sampai sekarang kemungkinan the Fed mungkin akan potong 1 kali aja tahun ini paling banyak 1 sampai 2 kali. Tapi saya rasa itu tidak terjadi di bulan Juli. Tapi mungkin akan terjadi di bulan September. Kemungkinannya antara September atau habis Pilpres. Kalau 1 kali ya September atau habis Pilpres. Kalau 2 kali skenario September atau akhir tahun. Nah, kenapa kok tidak terjadi di Juli ini? Karena gini Bu, kita melihat bahwa data ekonomi Amerika itu selalu conflicting. Kalau kita perhatikan ya, unemployment rate-nya naik, tapi GDP-nya juga ikut naik gitu. Jadi yang susah diprediksi bukan dari Fed rate-nya cut atau tidak, tapi lebih ke arah prediksinya, lebih ke arah komentarnya Jerome Powell. Karena kalau kita lihat komentar Jerome Powell ini selalu berbeda-beda setiap kali, setiap bulan tuh selalu, oh ini mau cut, loh ini ternyata data tenaga kerja strong dan sebagainya. Jadi tidak ada yang satu suara gitu. Makanya kenapa akhirnya kita itu dibikin bingung. Ini mana arahnya gitu. Nah, kalau kita ngelihat di bulan Juli kemarin, market sangat optimis ya ketika saya ingat sekali data inflasi konsum CPI itu turun minus 0, sekian persen. Itu sempat turun. Langsung semua investor tuh berekspektasi bahwa Fed cut-nya itu bisa 3 kali dari dari September, November, Desember. Saya ingat ada 3 bulan, ini 3 bulannya cut gitu. Nah, saya tidak yakin terjadi di bulan Juli dan kalau sampai terjadi cut di bulan Juli, ini market malah crash, nggak malah bagus. Kenapa? Karena artinya Jerome Powell ini panik, secara psikologinya panik kan data ekonominya kan bagus terus nih ibaratnya loh, kok tiba-tiba cut gitu. Jadi malah panik justru. Jadi saya nggak melihat Juli ini akan cut. Tapi untuk bisa cut di bulan September, kita harus melihat data 2 bulan berikutnya nih, Juli dan Agustus kan, untuk melihat September ini cut apa enggak gitu. Sementara ini kalau saya melihat datanya itu masih abu-abu, dalam arti nggak strong firm, oke ini mau cut, enggak. Jadi ada data CPI yang kemarin keluar minus, data PPI-nya ataupun Consumer Price Index-nya malah justru naik. Nah, ini menjadi pertanyaan kita kan. Nah, GDP-nya masih strong dan sebagainya. Ini apakah September ini kita masih bilang terlalu optimis atau seperti apa? Nah, ini yang kita masih 50-50. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa oke, September pasti cut, belum tentu juga, harus melihat 2 bulan ini. Kurang lebih seperti itu. Iya. Tapi kelihatannya market tuh memperkirakan September tuh mulai cut ya. Jadi kalau Ya, misalnya sampai nanti ternyata September itu nggak jadi cut, bisa turun lagi nggak nih IHSG market gitu? iya.
Pastinya ya, karena memang market kan lagi melakukan pricing in terhadap September cut. Mm-mm. Bahkan ada beberapa investor yang sudah melakukan pricing in terhadap 3 kali cut Mm-mm. semenjak data PPI itu. Nah, Mm-mm. setelah itu, nah pertanyaannya kembali lagi, kalau dengan Iya. ekspektasi setinggi itu, Mm. apakah realitanya bisa match nggak dengan Mm-mm. ekspektasi itu? Kalau tidak Mm-mm. bisa match, ya kita bisa melihat bahwa akan terjadi koreksi lagi Mm-mm. di indeks saham atau di IHSG atau di Nasdaq dan teman-temannya, karena kan semuanya kan masih mengacu pada ya itu tadi, mengacu Iya. pada kita ngelihat sentimen itu gitu, Mm-mm. gitu sih Bu. Iya, jadi kan apa namanya takutnya kan ini semua ekspektasinya September, tapi ternyata terus di PHP Septembernya terus mundur lagi menunggu Ya, Pilpres Amerika kan bisa jadi begitu kan, betul, Alvin. Jadi, betul, betul, mm-mm, bisa jadi begitu. Dan even kalau kita perhatikan statementnya Trump, salah satu statementnya Trump waktu beberapa minggu yang lalu, saya sempat baca Trump itu justru meminta bahwa Fed jangan cut rate dulu sampai setelah November. Nah, itu iya, kan menjadi signal mundur juga lagi. bahwa Mm-mm, bisa mundur lagi loh mm-mm, gitu, bisa mundur lagi. Dan kita melihat bahwa kemarin itu juga Jerome Powell itu ternyata kalau secara partai afiliasi itu partainya Trump nih, oh, Republikan gitu. Nah, oh ini yang gitu. kita mesti lihat juga gitu. Iya, Kiblatnya iya. dia mau ke arah mana. Tapi Mm, kalau misalnya contoh, misalnya kan sekarang lawannya Kamala Harris ya Bu ya, bukan Joe mm-mm, Biden lagi. mm-mm, mm-mm, Lawannya Kamala Harris. mm. Ketika Kamala Harris mau terpilih, gitu ya, dia harus bisa mengconvince the Fed untuk cut sebelum November. Karena Trump juga punya kepentingan. Iya, Karena iya. Trump juga punya kepentingan untuk terpilih kembali, maka skenario yang paling baik adalah tidak cut sama sekali sampai US election Hmm. gitu. Oke, oke. Jadi ini malah ini ya pembicaraan kita malah ke pemilihan presiden Amerika ya. Jadi kalau Iya, misalnya lucu juga ya ini. Jadi kalau mungkin Powell juga agak bingung juga ya di samping melihat data ekonomi yang ada yang bagus, ada yang jelek. Di samping itu juga kan partainya kan apa namanya konflik kepentingan antara kandidat dari Republik maupun Demokrat ya. Kalau iya betul, kalau yang Demokrat itu kan pengennya kan kalau bisa suku bunganya turun sebelum pemilihan. Sedangkan yang Republik betul, pengennya setelah lah itu iya. nih. Pokoknya harus banyak berdoa minta hikmat ini ya. Betul. Memang Heeh. seperti itu kan. Semembingungkan itu gitu. Kalau Mm-mm. kita lihat dari ekonom-ekonom juga banyak sekali yang prediksinya miss semua. Dari estimate kebanyakan miss. Terus ini dari sini miss. Dan Iya. ini nggak akan terjadi selama ini karena data ekonomi di Amerika memang kita bisa bilang cenderung dipolitisasi. Kita bisa lihat Mm-mm. beberapa data memang contohnya CPI gitu ya Bu. Ini cerita saya baca report juga. Salah satunya Mm-mm. contohnya harga kopi gitu ya. Mm-mm. Banyak masyarakat Amerika yang minum kopi gitu. Mm-mm. Tapi data kopi ini secara inflasi itu tidak dihitung. Oh. Otomatis ya pasti data CPI-nya turun dong. Gitu. Jadi itu dan itu bisa terbukti juga kenapa kalau misalnya ekonomi Amerika begitu strong, kenapa elektabilitas Biden cukup rendah Nah, gitu. Bahkan lawan Trump lebih menang Trump malah. oh, Nah, berarti kan secara realita di lapangan dengan secara data ini ada missing connection gitu. Pasti oh, ada iya, iya. sesuatu yang berbeda Iya, gitu. iya. Wah, Arvin ini detail banget mengenai makro. Dulu sekolahnya di mana nih, Vin? Saya dulu Spill dikit. saya dulu di Australia Bu, terakhir. Saya Oh, iya. dulu pernah di Australia di Monash University Oh, Melbourne. Saya sempat kerja juga sebagai market analyst gitu juga, tapi bukan di finance ya Bu. Saya lebih ke arah perusahaan startup, tapi lebih ngurus ke beberapa negara di Asia lah oke. gitu. Jadi Iya, kebetulan saya suka belajar, iya, iya. suka baca report dan Iya. sebagainya. Jadi begini Heeh. gitu. Iya, jadi makronya ini ya sampai mendetail ya. Mungkin kita nggak akan tahu. Kita kan lihatnya data aja. CPI-nya udah turun deket 2%. Ternyata ada kopi yang nggak dihitung. Iya, Gitu ya. betul. Contohnya seperti itu. Iya. Arif, kalau misalnya ini kita bicara mengenai Pilpres US ini, uh, Kamala Harris, satunya lagi Trump. Itu sebetulnya marketnya itu kepengennya yang mana ya yang menang ya? Sebenarnya kalau saya bilang yang favorable buat Indonesia itu Trump. Kenapa saya Hmm. bilang Trump? Mm-mm. Karena Biden sendiri itu kan pemerintahnya lebih ke arah ini ya Bu ya. Mungkin kalau tahu soal politiknya left wing dan right wing. Jadi kalau misalnya Biden itu lebih ke arah sosial. Makanya kalau kita perhatiin kebijakannya itu banyak Medicare, terus banyak
lebih ke arah motong student loan dan sebagainya gitu. Sementara kalau kita bicara Trump, Trump ini kan businessman sebelumnya. Jadi Trump ini businessman dan dia ngerti gitu ya bahwa memang per posisi sekarang ekonomi di Amerika itu tidak terlalu oke karena dengan posisi impornya itu jauh lebih banyak yang masuk karena kan US dollarnya sangat strong gitu. Jadi untuk impor barang lebih lebih murah gitu. Nah, sekarang per posisi sekarang sebenarnya di antara dua ini kalau dibilang apakah signifikan pengaruhnya ke Indonesia sebenarnya tidak begitu. Cuma kita harus memilih di antara kedua ini kan. Kalau misalnya bilang kedua ini ya mungkin Trump lebih baik karena balik lagi dengan posisi Trump sekarang, posisi Trump ini lebih memikirkan ekonomi Amerika. Artinya dia mau kompetisi dengan eksportir-eksportir lain, terutama China dan Jepang gitu. Berarti caranya salah satunya adalah mengintervensi US dollar. Itu intinya dia itu mengintervensi US dollar. Dengan US dollar makin turun, kita kan semakin bagus kan gitu. Cuma ada beberapa kebijakan yang saya baca dari beberapa programnya dia, itu agak conflicting dengan sekarang. Contoh ya Bu ya. Contohnya, misalnya kita cerita tarif barang. Kita bilang tarif barang yang diterapkan oleh Trump itu 10% dari berbagai negara dan minimal 60% dari China gitu. Jadi ada tambah tarif. Otomatis itu akan bikin inflationary lagi gitu. Nah, ini yang masih kita pertimbangkan. Itu satu. Yang kedua adalah programnya Trump itu mau merevisi aturan mengenai imigrasi. Imigrasi di Amerika gitu ya. Dalam arti kita tahu sama-sama bahwa imigran itu ibarat saya sekolah dulu di Australia, saya sangat happy gitu untuk dapat gaji minimum wage misalnya. Tapi kan orang Australia mungkin tidak happy. Misalnya contoh. Nah, ini yang mungkin ini kan yang bisa diperlihatkan bahwa ini kasusnya sama nih sama Amerika gitu ya. Dengan orang yang mungkin skillnya rendah pun orang Amerika mintanya tinggi gitu di atas UMR. Nah, sementara orang-orang yang imigran mungkin di negaranya dia dapat gaji segitu itu udah gede gitu. Nah, jadi ibaratnya tidak ada lagi cheap labor. Ketika tidak ada lagi cheap labor, berarti ada proses inflasi lagi di situ. Nah, yang ketiga, yang program terbesarnya dia adalah mengenai penambahan supply oil ya. Jadi dia akan mengoptimalkan drilling oil supaya harga oil itu ibaratnya mereka itu sudah dapat chance lah ya untuk dapat oil ini. Dan ini kan berbeda sekali dengan Biden yang kita lihat Biden itu lebih karena renewable energy dan sebagainya. Jadi ini benar-benar beda gitu. Nah, sekarang per posisi sekarang, kalau misalnya Trump yang jadi, berarti kan lebih fokus ke old energy kan, ibaratnya daripada renewable energy. Sementara kita ini ada eksportir old energy gitu. Makanya kenapa kita lebih benefit dari situ. Cuma sayangnya kita tidak ekspor ke Amerika. Itu aja bedanya. Iya. Gitu. Iya. Tapi paling enggak kalau misalnya Trumpnya itu old energy itu kan mesti ada hubungannya harga batu baranya ikut naik gitu-gitu ya ini ya. Betul, pasti ada sedikit banyak ada pengaruh juga dan kita harus tahu juga sebenarnya kita ekspornya kan ke China. China ini sudah hancur-hancuran ya. Mau sehancur apa lagi? Menurut saya meskipun ibaratnya kalau dari Indonesia sendiri hopefully dengan China-nya recovery, hopefully ini kan kita bisa supply lebih banyak coal lah, gitu. Karena selama ini kita itu lebih banyak di drive oleh price ketimbang volume. Nah sekarang kita harapannya dengan price yang relatif lebih tinggi ya Bu ya, dengan harga 120 ini cukup tinggi. Kita bisa di drive dengan volume yang lebih tinggi juga ke China. Itu harapannya, gitu. Arvin, tadi disinggung mengenai ekonomi Cina ya. Maksudnya ekonomi Cina itu kan sudah memang seperti disinggung tadi sudah terpuruk sekali ya. Tapi ini apakah sudah ada tanda? Kemarin kelihatannya dia udah mulai menurunkan suku bunganya ya, Arvin ya. Ya betul, betul. Terus apakah ini ada kemungkinan untuk recovery? Karena kan dengan recovery-nya Cina itu berarti kan kita biasanya kan lebih ikut ke Cina ya untuk recovery. Betul. Memang gini Bu, memang masalah di China ini sangat kompleks. Kalau kita cuma melihat dari sisi itunya aja, mungkin kita nggak bisa lihat dari sisi itunya aja. Contohnya misalnya gini, kita bisa melihat beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah China. Yang paling kelihatan adalah stimulus mengenai industri. Dan kita bisa lihat apa yang dilakukan China terhadap banyak negara.
mereka itu melakukan manufacturing yang luar biasa, terutama untuk electric vehicle. Kita bisa lihat kalau Iya, di Indonesia brand China kan udah mulai banyak nih, iya, iya. mungkin bisa 5 brand gitu. Dan ini yang memang ditakutkan oleh beberapa beberapa negara. Contohnya Amerika itu sudah meningkatkan tarif dari 26% ke 100% untuk mobil listrik. Begitu juga dengan Eropa dan sebagainya. Nah, mereka itu justru berharap dari situ. Mereka justru berharap dari industri ini bisa ditopang supaya ekspor jalan gitu. Di saat yang sama mereka juga intervensi, mereka punya yuan juga gitu supaya marketnya itu lebih kompetitif gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah itu bisa translate to domestic demand. Nah, sekarang pertanyaannya masih stimulus ini baru dikeluarin sama pemerintah China barusan gitu. Jadi it takes some time untuk supaya efeknya itu bisa berjalan. Nah, saya ngelihat sih memang untuk ekonomi China ya well kita bisa melihat dari beberapa saham-saham di Amerika tapi China base itu rata-rata sudah mulai reverse. Rata-rata sudah mulai reverse. Jadi ada ekspektasi ke depan itu akan lebih baik karena adanya stimulus ekonomi tadi. Cuma kita mesti follow up juga berbagai data yang mungkin akan muncul gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu sih. Saya harap sih kemungkinan sudah tidak jauh lagi. Menurut saya sudah tidak jauh lagi sih. Iya, Harusnya ya. iya. Eh, Arvin optimis nggak di semester 2 ini lebih baik daripada semester 1 dan sebelum-sebelumnya? Atau bisa Oh, dibilang the worst is over atau kita masih belum ada yang paling the worst-nya lagi? Menurut Arvin oke. gimana? Oke. Sebenarnya kita masih bertanya-tanya mengenai Amerika ini resesi apa tidak. Ini yang kita masih lihat gitu ya. Tapi gini sih, ini saya punya teori sendiri ya. Iya, Mungkin teman-teman bisa analisa sendiri. iya. Tapi prinsipnya, ketika semua orang takut terkait resesi dan sebagainya, maka maka bank sentral atau pemangku kebijakan itu sudah antisipasi duluan gitu. Jadi ketika ketika mereka sudah bilang, wah ini alarm resesi ini, resesi ini, resesi ini, nyatanya itu biasanya tidak terjadi. Iya, iya, Biasanya, iya. biasanya tidak terjadi karena mereka sudah melakukan antisipasi jauh sebelum orang-orang ini ngomong gitu. Nah, nah itu saya ngelihatnya untuk mungkin kita pisah dulu ya Bu ya untuk market US dan market Indo. Sekarang pertanyaannya gini, apakah market US ini pertanyaannya market US ini apakah memang ekonominya itu segitu strongnya gitu sampai-sampai orang harus ke sana. Nah, sekarang triggernya untuk supaya market US ini asing itu mau lari ke emerging market, triggernya dua. Satu ada suku bunga diturunin. Yang kedua adalah ekonomi Amerika memang turun secara GDP dan sebagainya. Nah, dua ini yang saya masih belum lihat sampai sekarang gitu. Karena ekonomi Amerika masih strong, kita bisa lihat beberapa Iya. earning perusahaan teknologi, beberapa perusahaan saya nggak bilang manufacturing ya Bu ya. Saya bilang teknologi itu masih growth-nya luar biasa. Year on year mungkin beberapa gitu ya seperti Google, Microsoft itu bisa belasan persen. Year on year growth-nya secara revenue baik top line maupun bottom line gitu. Jadi kita melihat bahwa memang adopsi AI itu sangat membantu sekali untuk ekonomi Amerika dan net profit-nya luar biasa tinggi. Nah, sekarang kita sebagai investor asing logikanya sangat sederhana. Ketika perusahaan di sana itu bagus banget, kenapa harus invest di emerging market dengan segala volatilitasnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, akhirnya banyak orang chip in di US stocks dan kita lihat kan S&P pada naik semua dan sebagainya. Ya, memang itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kenapa market US ini tidak bisa dipisahkan dari kita. Gitu. Nah, untuk pasar Indo sendiri, pasar Indo ini problemnya adalah memang kita harus akui banyak sekali ekspornya itu datangnya dari China kan. Kita ekspor kan banyak China atau India. Iya, Karena lagi saya mungkin pernah cerita ke Bu Leni mengenai ESG. Kita itu punya permasalahan adalah kenapa kok kita nggak bisa ekspor sih ke Amerika atau Eropa? Ya simple, karena ESG. Karena banyak sekali produk-produk di sana itu mereka itu very aware terhadap ESG. Produknya datang dari mana, pertambangannya ilegal apa tidak. Nah, itulah yang bikin kenapa Tesla nggak mau invest, Apple nggak mau invest, ya karena itu masalahnya. Nah, sekarang berarti exposure kita itu sama China kebanyakan, exposure kita. Nah, ketika exposure kita banyak sama China, berarti kita sangat dominan nih perannya China ini ekonominya seperti apa, itu akan berpengaruh ke kita. Secara tidak langsung. Ya, saya pernah dengar statementnya Bu Kemenkyu gitu ya.
penurunan 0,25% GDP China itu penurunannya bisa 1% di GDP Indonesia. Jadi sebesar itu masalahnya. Makanya, ya Iya, makanya ini yang kita mesti lihat gitu. Kira-kira iya, China-nya bisa cover nggak? iya, Terlepas dari memang China ekonomi ini masalahnya juga selain itu kan kemarin lockdown ya Bu ya. iya. China itu kan terakhir nih yang buka border. Banyak sekali perusahaan yang juga sudah lari dari China gitu, larinya Oh, ke betul. India dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali risk yang mungkin orang nggak sadarin gitu karena dengan lockdown ya mereka kan juga takut perang dagang juga kan dengan Mm, Amerika gitu. mm, Ketika mereka takut perang dagang ke Amerika, apa yang mereka lakukan ya mereka pindah factory-nya ke tempat lain. mm, Nah, tinggal mm, kita kita sebagai negara bisa nggak dapat spillover dari China itu, gitu, mm, gitu sih. mm. Jadi sebenarnya Cina itu susah apa untuk recovery-nya susah tuh awalnya dari lockdown, jadi pindah, jadi Ya, banyak pabrik yang pindah, terus dia ada krisis mengenai properti, jadi kompleks juga ya. ya kompleks. Jadi masalahnya itu tidak cuma satu. Mm-mm, Karena mm-mm, ini saya pernah pernah baca juga mengenai tapera. Jadi kan kalau di Indonesia kan ada yang barusan kemarin tapera. Di China itu juga sudah menerapkan. Kenapa sih mm-mm, kok ekonomi China itu segitu parahnya? Karena mm-mm, programnya banyak sekali infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah China seperti apartemen dan mm-mm, sebagainya gitu ya. mm-mm, Nah, apartemen ini murah banget gitu karena kan disubsidi oleh pemerintah. Di mm-mm, satu sisi juga dari pemerintah China itu mensubsidi untuk karyawan-karyawan itu untuk beli rumah gitu. Mirip-mirip mm-mm, lah dengan tapera mm-mm, saat ini. Nah, mm-mm, berarti kan ibaratnya secara tidak langsung masyarakat ini dipaksa untuk beli rumah mm-mm, secara tidak langsung. mm-mm, Nah, ketika mereka sudah dapat rumahnya, ternyata harga propertinya drop karena pertumbuhan penduduknya turun. Pertumbuhan mm-mm. penduduk China turun kan pasti demand terhadap properti kedepannya juga akan turun. Oke, oke, berarti eh, dari Cina-nya sendiri memang kita harus menunggu recovery dari Cina ya. Ya, Eh, oke, oke, oke. Vin, Vin, mau tanya lagi, Vin. Ini untuk Indonesia sendiri. Ini di semester 2 ini kan ada pelantikan Pak Prabowo ya tanggal 20 Oktober ya. ya, Apakah bisa menjadi stimulus untuk menaikkan IHSG gitu? Vin? oke. Sebenarnya yang ditunggu oleh pelaku pasar untuk bursa kita domestik ya, Bu, itu adalah Menteri Keuangan. Karena problemnya memang 3 tahun ini akan ada utang jatuh tempo 800 triliun. 3 tahun ini. Dan sekarang pertanyaannya programnya Pak Prabowo memang kan lebih ter-highlight ke makan siang gratis, itu yang paling kelihatan dan juga keberlanjutan IKN gitu ya. Jadi ada dua program yang cukup besar gitu dan kita masih mau melihat apakah program-program ini dieksekusi dengan baik. Yang kedua, apakah Menteri Keuangannya ini mampu untuk gimana caranya supaya defisit kita nggak melebar. Karena kita tahu sama-sama bahwa memang ketika defisit anggaran kita melebar, USD kita pasti juga rontok. Gitu. Jadi jadi peran Kementerian Keuangan ini akan penting, Bu. Makanya saya ngelihat ya kalau Menteri Keuangannya sesuai dengan ekspektasi market atau memang capable di bidangnya, ini akan menjadi trigger yang positif karena balik lagi di zamannya pemerintah Pak Jokowi memang yang orang lihat investor asing lihat adalah Bu Sri Mulyani karena Bu Iya. Sri Mulyani kan direktur Bank Dunia juga gitu, direktur World Bank. Jadi itu salah satu yang kenapa ekonomi kita pretty resilient, IHSG kita juga relatively lebih stabil gitu. Tapi balik lagi, IHSG sekarang itu ibaratnya return-nya GDP itu cuma 5%, Bu, dan stagnan. Iya. Otomatis kalau misalnya ada negara lain yang GDP-nya dari turun terus tiba-tiba jam, ya orang akan lari dari kita, akan lari ke tempat lain gitu. Itu negara mana Vin ya yang di Uh, GDP-nya oke? Vietnam Jepang mungkin atau oh Jepang, Jepang. Nah, India, saya ingat Nikkei 225 itu satu dari awal tahun ya Bu, itu kalau nggak salah naik 15 sampai 17%, saya ingatnya. Gitu. Nikkei 225, terus ada India juga, itu juga salah satu indeks yang cukup bagus gitu. Jadi banyak dari investor-investor yang beralih ke negara-negara lain yang menawarkan grow yang lebih baik gitu. aku minum makan permen ya Vin biar nggak gatel. Iya, jauh, Vin, Vin. jauh. Hmm. Hmm. Jadi
jadi kalau misalnya, jadi kita tuh sendiri ya, maksudnya Amerika sendiri kan sudah strong, terus negara-negara lain untuk mendapat limpahan dari Amerika ini juga saingan dari Indonesia juga banyak ya. Jadi dari Ya, India, ada Cina, ada. Jadi betul. kita sendiri itu juga harus, maksudnya dilihat juga GDP-nya. Kalau GDP-nya kita bisa lebih tinggi dari 5%, mungkin akan lebih banyak masuk ya. Betul. Betul, karena kan memang GDP-nya Indonesia kalau menurut targetnya Pak Prabowo itu di 8%, gitu. Ya, well, kalau itu bisa tercapai sih bagus ya, Bu. Maksudnya ini kan ibaratnya ya dulu Pak Jokowi juga ketika 10 tahun yang lalu ketika ditanya soal pertumbuhan ekonomi, optimisnya 7%. Dan ternyata tidak sampai segitu, nggak sampai segitu, cuma 5% kan. Jadi kita harus ngelihat sih memang mungkin kita harus lebih banyak belajar dari India ya, karena Iya. India itu salah satu yang menurut saya finance ministernya juga lumayan bagus dan juga memang finance ministernya juga lebih dia tahu alokasi anggaran yang mana yang bisa dialokasikan. Contohnya misalnya kita kan ibaratnya orang di Indonesia ini kan ekonominya kan ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sebagainya kan. Dan sementara kita itu lebih banyak main di middle low. Nah, otomatis orang-orang yang di middle low ini justru harus distimulus supaya bisa menggerakkan roda ekonomi gitu. Menggerakkan roda. Iya, 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 benar. Tapi selama ini justru malah kebalikan ya, Iya, betul. yang menengah bawah Iya, dipajakin dan segala macam. iya memang yang menengah bawah yang saya lihat per sekarang ini memang kan banyak sekali beban-beban ya, BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa BPJS Kesehatan, Tapera dan teman-temannya gitu ya. Jadi memang kita ngelihat eh, pengalokasian anggaran itu kebanyakan diterapkan ke penduduk yang sangat tinggi atau sangat rendah. Jadi ekstrem tinggi dan ekstrem rendah. Padahal ekstrem tinggi dan ekstrem rendah ini kita bisa bilang bukan ekstrem tinggi penggerak roda ekonomi, tapi secara jumlah tidak sesignifikan yang mid to low. Nah, sementara yang low sekali ini bukan berarti nggak ada kontribusinya, tapi ibaratnya kontribusinya jauh lebih kecil gitu. Makanya yang distimulus harusnya yang tengah-tengah ini gitu, entah dari insentif pajak atau apapun gitu. Jadi ibaratnya kita sebagai contohnya saya punya bisnis juga UMKM juga, ibaratnya dapat stimulus dari pajak dan sebagainya. Kelebihan bantuan ini kan bisa saya akses atau bisa saya kasih ke orang-orang yang bekerja. Contohnya seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus dipertimbangkan, gitu. Ya dipertimbangkan supaya ibaratnya penggerak ekonomi ini nggak sampai kelabakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Dari programnya Pak Prabowo sendiri itu kan ada IKN, dia kan mungkin IKN ada makan siang gratis. Nah itu kelihatannya prefer pilih yang mana ya, Arvin? Atau Sebenarnya gini, memang masalah di Indonesia ini kan cukup banyak. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa oke, makan siang gratis nggak penting. Nggak juga. Karena kalau kita bilang memang makan siang gratis itu penting untuk mencegah stunting. Karena kalau kita melihat memang beberapa skor, misalnya contoh dari kalau di pendidikan tuh namanya PISA score ya. Ibaratnya PISA, saya lupa kepanjangannya, tapi itu ibaratnya dari dunia pendidikan. Kita itu cukup rendah kalau kita bandingkan dengan India dan China yang populasinya hampir sama. Maksudnya ibaratnya catching up lah ya, 1, 2, dan 3 atau 4 gitu. Nah, dengan makan siang gratis ini ibaratnya dikasih makan bergizi supaya ibaratnya orang-orang itu lebih fokus belajar dan sebagainya gitu. Nah, tapi balik lagi, ketika kita ngelihat budgetnya, kita mau ngelihat budgetnya ini, satu memang kan dikurangin ya, awalnya sekitar 400 triliun, tahap pertama ini cuma 71 triliun gitu, tahap pertamanya. Nah, 71 triliun ini pertanyaannya satu, yang belum dijelaskan, satu skalanya berapa besar gitu ya. Dengan skala yang sangat besar, berarti kan budget per anaknya semakin kecil gitu. Nah, dengan budget per anaknya semakin kecil, apakah itu bisa memberikan makan bergizi? Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya dibikin skopnya lebih kecil, berarti kan tidak merata satu Indonesia. Gitu. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kita kan sekarang. Ya, jadi permasalahannya kompleks gitu. Mau mulai dari mana? Gitu. Nah, sekarang kalau dibikin lebar, budgetnya kecil, jadi kecil per anaknya. Kalau dibikin sempit, terkonsentrasi. Gitu. Nah, sekarang ini mau seperti apa? Ini yang masih mau di-assess. Karena balik lagi beberapa hal, banyak orang yang ngomong bahwa oke, budget makan siang gratisnya 15.000 per anak. Bahkan
Pak Wapres Gibran waktu itu sempat bagi-bagi juga kan beberapa 15.000 per anak. Bahkan kemarin sempat ditanya tuh, apakah ini dikurangi budgetnya sampai 7,5 per anak? Ya, dari 15 per anak. Jawabannya enggak, belum ada diskusi soal itu. Makanya ini tuh masih abu-abu sekali dan nggak jelas gitu. Belum terlihat jelas ini mau dibawa kemana. Karena balik lagi ketika asing mau menentukan investasi atau tidak, ini kan pertanyaannya adalah satu, ini alokasi anggarannya buat apa? Yang kedua, kita tahu sama-sama Bu, makan siang gratis ini tidak akan memberikan dampak ekonomi jangka pendek, tidak akan. Pasti dampak ekonominya panjang. Nah, eksekusinya gimana, implementasinya gimana? Nah, pertanyaannya sekarang dengan makan siang gratis ini, apakah benar debt to GDP ratio Indonesia itu bisa naik dari 38 ke 50? Nah, kalau misalnya naik dari 38 ke 50, berarti kan semakin risky juga kan? Ya, semakin risky juga. Investor demand for additional return. Ketika mereka demand for additional return, ya berarti mereka buang-buangin dulu yang posisi tinggi. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka masih mau melihat programnya gimana. Oke. Jadi memang situasi sekarang ini ya, mungkin Juli, Agustus, sampai mungkin September itu masih belum pasti semuanya ya. Dari Amerika sendiri, dari Indonesia-nya sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat dari IHSG-nya juga enggak kemana-mana ya, Vin ya? Turun juga enggak, naik juga enggak, gitu kan? Betul. Transisinya menurut saya terlalu panjang. Karena begini, Bu, memang kita bisa mengaca dari beberapa pemerintahan lainnya. Contohnya kita lihat India. Transisinya itu cuma sebulan dari pemilu. Jadi dari perhitungan pemilu itu cuma sebulan. Kita lihat UK. UK juga sama, gitu kan? Kurang lebih setelah ditentukan pemenangnya, yang prime minister yang sekarang itu sudah mundur dan langsung digantikan dari yang. Nah, kita ini kan begini. Betul, itu terlalu panjang. Kita lihat Maret, kita lihat Februari election, Maret itu penentuan, udah ketok palu, pelantiknya baru Oktober gitu. Jadi panjang banget spreadnya. Nah, sebenarnya kalau sudah terjadi satu putaran kan harusnya sudah ada schedule gitu loh, di tengah-tengah. Oh ini sudah pasti kan gitu, deadline sudah selesai dan sebagainya. Ini udah beres nih gitu. Gak perlu tunggu sampai Oktober. Kecuali kalau 2 putaran kan kita bikin skenario kedua kan gitu. Jadi harusnya ada 2 skenario yang terjadi. Nah cuma ini itu tidak terjadi seperti itu. Makanya kenapa flow itu maju mundur, masuk Indonesia itu maju mundur. Karena ngelihat, oh ini kira-kira siapa yang jadi Menteri Keuangannya, siapa yang jadi itu. Ini kan masih nggak jelas. Programnya juga masih ngawang-ngawang gitu. Iya. Makanya juga heran juga ya, lama sekali. Padahal kan sudah ditentukan itu ya. Malah Oktober barusan pelantikan, itu pun juga beberapa hari kemudian baru tahu nanti Menteri Keuangannya siapa. Iya. Begitu ya. Betul. Biasanya kan dari pelantikan itu kan masih mungkin butuh waktu 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu ya. Kalau kita dari Pak Jokowi ya, kurang lebih segituan. Gitu. Jadi ya itu tadi Bu, makanya proses transisi dan program-program ini sebenarnya harus sudah dijelaskan dari awal gitu, supaya ada info yang masuk. Mudah-mudahan dengan program yang ditawarkan itu sudah bisa masuk info gitu. Karena itu masalah pertama. Indeks kita sekarang itu lebih banyak didominasi oleh asing. Kita bisa perhatikan pergerakannya. Kalau misalnya asing ini keluar, out semua Bu. Keluar semua. Kalau masuk semua. Nah, kita bisa bedakan dengan misalnya Malaysia atau indeks Malaysia ya. Indeks Malaysia itu ketika asingnya keluar yang nampungin fund lokal. Gitu, dana pensiunnya dan sebagainya. Sementara di Indonesia banyak sekali dana pensiun yang cabut dari IHSG karena terlalu risky gitu. Jadi balik lagi, kebanyakan dana pensiun itu kan datangnya dari Taspen dan sebagainya. Nah, ketika Taspen itu misalnya BUMN mau invest di saham, mereka tuh juga nggak bisa cut loss Bu, karena ya tadi terhalang undang-undang. Gitu. Jadi mau nggak mau ya sudah, saya pegang obligasi aja. Kalaupun yang ikut di obligasi itu, ya sudah saya pegang sampai akhir tahun pasti balik uangnya. Gitu. Nah, sementara di saham ini tidak diterapkan seperti itu. Gitu. Jadi makanya kenapa flow-nya kan makin lama makin berkurang kan, transaksinya 7 triliun, 8 triliun dia kan itu masalahnya. Iya. Jadi sarannya Afin gimana, Afin, untuk sampai ini kondisi ini? Berarti kita wait and see dulu atau gimana, pas merah banget baru beli atau bagaimana nih, Vin? Iya, sebenarnya gini Bu, kalau saya lihat memang bukan berarti semua saham itu jelek ya.
kita bisa ngelihat misalnya ada beberapa sahamnya Pak Prayogo itu rata-rata masih oke, saham-saham konglomerasi masih oke gitu. Jadi mereka itu coba mengharapkan dari lokal-lokal ini, ketika foreignnya gebuk gitu ya, ketika foreignnya gebuk, kayaknya saya melihat ketika foreignnya gebuk itu yang dimakan tuh yang lokal ini loh, yang saham dominasi lokal ini, bukan yang foreign gitu. Jadi lebih gampang angkat IHSG pakai yang itu daripada angkat foreign gitu kan. Nah sekarang ya kita bisa ngelihat posisi sekarang ya Bu. Saya bisa bilang bahwa strateginya itu dua. Satu pendek sekalian, main cuma 1-2 hari cabut, atau main panjang sekalian gitu. Jadi entah yang mana terserah. Karena kalau kita ngelihat beberapa saham yang ibaratnya blue chip gitu ya, dividennya itu tinggi-tinggi loh, Iya, 6-7% iya rata-rata. benar. Astra kita lihat mungkin dengan kinerja sekarang mungkin agak sedikit turun, Iya, dia mungkin bisa dapat 9-10% iya. lah. Kalau kita ngelihat dari 100% yield ya misalnya ya, gitu. Jadi BRI misalnya sudah kasih bisa 6-5%, 6-7% itu sudah oke banget Iya, gitu. Makanya sekarang kita ngelihat ya sudah, berarti kan kita ngelihat ya sekali main panjang-panjang banget, main iya, pendek-pendek banget gitu. iya, iya, iya. Gitu. Oke. Ya, sekarang ya yang paling penting ada cash level ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi Iya, di depan gitu. Karena iya. marketnya masih very uncertain. Kita bisa lihat sekarang politik di Amerika pun juga Biden aja bisa mundur gitu Iya, digantikan Kamala Harris. Terus iya, habis itu pada posisi sekarang saya sempat baca Kamala Harris itu justru unggul dibandingkan Trump. Justru oh, unggul sekarang. Makanya kita masih mau melihat nih dinamika-dinamika iya, ini gitu. Karena untuk masyarakat Amerika yang saya baca itu tidak ada pilihan buat mereka. Maksudnya nggak ada pilihan yang oh, mungkin lebih baik daripada yang lain gitu. Jadi ini itu ya sudah semacam formalitas, ya sudah yang mana yang lebih baik gitu. iya, Jadi iya, itu yang saya gitu. Nah sekarang kan tentunya kan ada di beberapa, kalau di Indonesia mungkin pemilunya agak beda ya Bu sama di iya. Amerika, mungkin banyak yang nggak tahu meskipun sama-sama demokrasi. Indonesia itu kan one man one vote. Misalnya Jawa Timur ya sudah Iya, berapa persen iya. itu kan dihitung jumlah penduduknya. Ah, ah. Kalau di Amerika itu dihitung per state. Jadi misalnya Oh, Jawa Timur dia menang misalnya satu vote aja menang dari lawannya, itu satu state dimakan semua oh, poinnya. Jadi oh, sistemnya itu seperti itu. Makanya kenapa muncul yang namanya swing states atau oh. beberapa state yang tidak menentukan. Jadi ibaratnya Presiden Amerika ini simpelnya kalau dia tahu dia akan kalah di state itu, ya sudah Ya dia udah, nggak usah kampanye nggak usah. itu, lepas yang situ. Nanti masuk yang di tempat Iya, yang lain yang poinnya besar tapi swing masih bisa ini, iya, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Jadi iya, mereka lebih ke arah situ. Makanya kita ngelihat ya itu tadi kita ngelihat politik Amerika gimana, ekonominya seperti apa, dan juga apakah cut rate atau enggak. Ini yang kita mau lihat sih, kurang lebih seperti itu. iya sih. Jadi memang situasinya sekarang kan masih belum pasti ya. Jadi kita harus benar-benar maksudnya hati-hati di dalam ini apa money management kita ya. Pokoknya harus sediain terus cashnya ya. Jadi Iya, kalau sewaktu-waktu jadi sewaktu-waktu kalau misalnya nanti ada yang menarik, kita masih ada peluru istilahnya seperti itu ya. iya betul. Jadi Oh, dan ini juga peluru. satu lagi, mungkin saya tambahin sedikit mengenai IHSG yang sepi. Mungkin ada satu faktor lagi yang orang nggak sadar. Faktor itu adalah mengenai surat utang negara. Kita bisa lihat surat utang negara ini kan diterbitkan terus, gitu ya. Surat utang negara diterbitkan terus untuk membiayai defisit. Sementara ada lagi instrumen dari BI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, untuk supaya dolar bisa masuk ke Indonesia. Nah, secara tidak langsung, orang-orang ini juga harus sadar bahwa ketika ada muncul instrumen baru yang memberikan return yang sangat tinggi, orang-orang pasti akan beralih ke sana. Jadi Iya, iya. flow-nya akan ke sana. Jadi makanya kenapa ISG sepi ya, no wonder gitu. Menurut saya no. Kalau selama Iya, misalnya ya tadi penerbitan surat iya, utang cukup tinggi, iya, iya, ditambah lagi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia ini terus iya, iya. diterbitkan, ya itu tadi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia Bu. Ini saya pernah tanya orang bank juga. Mereka itu setelnya dolar, dibayarnya rupiah, tapi returnnya itu 6,75 Wis. paling rendah, Oh, 6,75 paling tinggi 7,5%. Maksud saya ibaratnya sebagai investor yang saya punya uang segitu banyak, tapi memang kan minimal masuknya kan ada $1 juta kalau nggak salah. Saya ingat 14 miliar, 14 sampai 15 miliar. Nah, ketika dia punya uang opsi untuk dapat 7% di tengah US dollar yang menguat gitu ya, yang ngapain saya masuk ke saham gitu. sama ya. Ya, itu aja.
ya simpelnya. Makanya kenapa banyak sekali investasi yang masuk ke SRBI karena returnnya sudah jelas 7,5%. Gitu. Iya, iya. Apalagi kalau dibandingin dengan saham sekarang nih yang situasinya masih uncertain ya. Maksudnya masih belum pasti gitu loh. Kalau yang di Betul, obligasi, di surat negara itu kan sudah pasti dapatnya 6 sampai 7%. Sedangkan di tempat di saham sendiri kan masih menunggu ada banyak hal yang betul. masih belum pasti, mulai dari Amerika suku bunga atau juga Menteri Keuangan segala macam. Aduh, terima kasih banget ya Vin. Itu ini yang kamu ungkapkan itu ada banyak hal yang daging semua loh. Maksudnya kadang-kadang kita membaca itu nggak sampai dalam-dalamnya gitu loh Vin. Iya. Jadi harus sering-sering diundang nih supaya bisa kasih edukasi juga Boleh, ke, boleh. cuman harus minum obat batuk dulu, semoga nggak batuk kayak tadi. Boleh, boleh. Iya. Oke, ini sudah waktunya, sudah 1/4. Terima kasih Thank sekali buat Arvin yang you. ini ya. Thank you banget sudah mau berbagi, ngasih insight-insight makronya bagus banget, daging banget. Nggak, mungkin jarang ditemuin, maksudnya yang secara mendetail seperti ini. Udah tahu tentang Cina, India, Ya, Amerika. Terima kasih ya. ya. Ilmunya sangat Terima kasih. berguna buat kami. Ya, Terima kasih buat, terima kasih, Bu, ya. iya, saya minta maaf jika ada kekurangan. Eh, Terima kasih semua untuk Every Friend. Kita akhiri IG Live pada siang hari ini. Terima Terima kasih. kasih. Bye bye. Terima Dadah. kasih.